jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku. Ajar aku terima saja pemberian tangan. Ibu, Kara, ayo kita melaksanakan persekutuan doa yang keempat. Ibu di sini, Kara di sana, nanti yang memimpin persekutuan doa keluarga dari Ibu dulu. Silakan. Ya, selamat malam Bapak, Kara. Tiba saatnya kita mengikuti persekutuan doa keluarga yang keempat ini. Kami mohon keluarga lainnya bisa mengikuti. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memasuki persekutuan doa bulan keluarga yang keempat ini dengan tema The Prayer Hand atau tangan doa. Nah, sebelum kita lebih lanjut memasuki persekutuan doa ini, kita memasuki saat teduh yang akan diiringi dengan instrumen. Saat teduh selesai. Mari Bapak dan Kara kita melanjutkan persekutuan doa keluarga ini dengan memuji Kidung Jemaat halaman 457 bait yang pertama dan keempat dengan judulnya Tuhan Tiap Jam. Selanjutnya, sebelum kita memasuki lebih jauh persekutuan malam ini, mari terlebih dahulu kita berdoa agar Tuhan membimbing dan menuntun kita di dalam persekutuan doa malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu mengucapkan syukur karena kesempatan yang indah malam ini. Engkau mempertemukan kami, keluarga satu dengan yang lainnya,
walaupun lewat streaming ini Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali untuk mengadakan persekutuan doa bulan keluarga. Berkati kami Tuhan di dalam mengikuti persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati kami untuk dapat memahami setiap firman yang Engkau berikan, sehingga kami dapat melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Pak Ngadi, terlebih dulu kita akan menyanyikan kidung Jemaat nomor 467 bait yang pertama. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarmu, dan kehendakku jadi panduku, Tiba saatnya pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Kara. Ya. Bacaan diambil dari kitab Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang berada di rumah, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus bab 4 ayat 1 sampai 3 yang sudah dibacakan oleh Kara tadi. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Yakobus ini penulis kitab Yakobus mengingatkan kepada kita semuanya bagaimana bahayanya jika seseorang itu menuruti hawa nafsunya. Kalau seseorang itu menuruti hawa nafsunya, maka akan menimbulkan suatu sengketa atau pertengkaran atau perselisihan, baik di dalam kehidupannya di tengah-tengah bermasyarakat atau di mana mereka itu tinggal. Karena menuruti hawa nafsu itu juga bisa merusak hubungan keluarga itu sendiri, ataupun merusak di dalam keluarga gereja. Persekutuan di dalam gereja itu pun bisa rusak karena menuruti hawa nafsu. Orang menuruti hawa nafsu biasanya dia ini tidak berdoa kepada Tuhan, lupa kepada Tuhan karena dia hanya menuruti keinginannya sendiri, menuruti hawa nafsunya sendiri. Nah, di sini yang dilakukan hal-hal yang jauh dari kehendak Tuhan. Kalau kita cermati, bisa saja orang yang menuruti hawa nafsu ini, dia ini juga berdoa kepada Tuhan. Tetapi di dalam doanya ini, dia
itu tidak akan mendapatkan apapun, tidak mendapatkan apa-apa. Dengan kata lain, itu doanya itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Karena apa? Di dalam Yakobus bab 4 ayat 3 ini jelas sekali bahwa di situ doanya salah. Berdoa salah. Kenapa dikatakan salah? Karena hanya menuruti dirinya sendiri, keinginannya sendiri, kepentingannya sendiri, kepuasan dirinya sendiri. Sehingga tidak bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Dan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan tidak menjawab, tidak mengabulkan doa itu. Hanya mendapatkan kesia-siaan. Nah, Bapak Ibu dan saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana kita itu membangun kehidupan doa yang berpusat kepada Allah, sehingga tidak menuruti hawa nafsu kita sendiri, tetapi kita benar-benar hanya berpusat kepada Tuhan. Bagaimana solusinya? Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya banyak di dalam Alkitab ini ya, dalam Alkitab ini banyak sekali bimbingan-bimbingan atau pokok-pokok ajaran tentang doa yang bisa membimbing kita. Banyak sekali kita dapat mencari dan membacanya di dalam ayat-ayat itu. Ada cara atau solusi bagaimana supaya kita ini dapat membangun persekutuan doa dengan Tuhan yang berpusat hanya kepada Tuhan. Dengan menggunakan jari-jari tangan yang kita miliki ini dapat membantu mengingatkan akan doa-doa yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti ilustrasi yang diberikan oleh Child Evangel Fellowship dalam The Prayer Hand, tangan doa. Lah, di sini dengan menggunakan jari-jari tangan akan membantu kita untuk mengingat, mengucap syukur kepada Tuhan. Jari-jari tangan kanan kita ini akan dapat membantu kita mengingat ungkapan-ungkapan doa yang kita berikan kepada Tuhan. Jari kita terdiri dari 5 yang kanan. Ada jari jempol. Jari jempol ini biasanya kita pakai untuk menyatakan kekuatan, menyatakan mengakui kekuatan atau kehebatan orang lain. Wah, kamu hebat, sip, juara, kamu memang oke. Hal-hal yang baik. Nah, jadi jempol ini bisa kita pakai untuk memuji Tuhan, untuk mengakui suatu kehebatan yang ada pada Tuhan. Dengan demikian, ini membawa kita kepada kebenaran dan keagungan Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, yang menciptakan alam semesta ini yang harus kita muliakan. Ini mengingat dengan menggunakan ibu jari ini. Karena itu di dalam Mazmur 100, di situ bangsa Israel itu menyembah kepada Tuhan, mengakui kebesaran keagungan Tuhan, mengakui kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan, sehingga bangsa Israel ini memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya, mengakui bahwa Allah adalah Allah yang senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian juga di dalam kehidupan kita juga harus memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus mengungkapkan pengakuan kita tentang Allah, mengakui tentang kedaulatan Allah dalam kehidupan kita. Ya, kemudian jari telunjuk. Jari telunjuk ini yang biasanya diacungkan untuk menyatakan diri atau untuk mengakui dirinya. Misalnya, saya Pak, saya mengakui dirinya. Nah, jari telunjuk yang menyatakan diri ini sebenarnya mengingatkan kepada kita tentang kekudusan dan juga keadilan yang dilakukan oleh Tuhan.
keadilan. Allah itu adil, Allah itu kudus. Ya. Karena itu ini juga mengingatkan kepada kita, jari ini juga bisa menunjuk kepada diri kita bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, orang yang banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu, dalam diri kita harus mengakui kesalahan itu, kemudian memohon pengampunan kepada Tuhan atas semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kemudian jari telunjuk, jari tengah ya, jari tengah. Jari tengah ini jari yang paling tinggi. Kalau kita lihat semuanya ini kan paling tinggi. Jari yang paling tengah, yang paling tinggi ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat baik, sangat murah, pemurah, senantiasa memberkati, memberikan berkatnya kepada kita, pada keluarga kita, kepada kita semua yang ada di dunia ini. Tuhan itu baik dan pemurah. Hal ini dicontohkan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Diceritakan di sana ada 10 orang yang sakit kusta diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk memperlihatkan dirinya kepada imam-imam, dan di tengah perjalanannya mereka semua sembuh. Tetapi apa yang terjadi? Setelah mereka menghadap kepada imam yang kembali untuk merespon kebaikan Tuhan yang sudah menyembuhkan, itu hanya satu menghadap pada Tuhan, mengucapkan syukur kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya. Inilah yang harus kita lakukan sebagai anggota keluarga, setiap anggota gereja, sebagai orang percaya. Kita merespon kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Janganlah kita seperti 9 orang kusta yang tidak dapat merespon kasih Tuhan kepada mereka. Kemudian kita lanjutkan untuk jari manis. Jari manis yang ini biasanya dipakai untuk tempat cincin. Kalau ada orang yang pertunangan itu, ada cincin di sini. Ini menggambarkan kasih Tuhan yang luar biasa kepada manusia. Kasih dan kesetiaan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita, setiap keluarga-keluarga Kristen harus merasakan kasih Tuhan ini. Kita pasti merasakan kasih Tuhan, kita pasti merasakan kesetiaan Tuhan. Tidak hanya orang yang percaya kepada Tuhan yang menerima kasih setia Tuhan itu, tetapi semua orang menerima. Contohnya menerima udara, semua menikmati dengan gratis. Oleh karena itu, mari kita menjawab dengan menyatakan kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Seperti dalam Mazmur 18 ayat 2 sampai 3. Kita ingat khotbah hari Minggu kemarin tanggal 25, mencintai Tuhan. Inilah yang harus kita ingat dan kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita, karena Allah kita adalah kasih dan setia. Kemudian jari kelingking, ini melambangkan diri kita yang kecil. Diri kita ini kecil, ini yang terakhir, menunjukkan bahwa betapa kecilnya kita, betapa keterbatasannya kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menyerahkan hidup kita dalam kedaulatan dan kebijaksanaan Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, hidup kita, supaya kita dapat juga terus taat kepada Tuhan. Hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, jari-jari tangan kiri kita ini juga dapat dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan pokok-pokok doa yang perlu kita doakan. Kelima jari ini, kalau tadi yang kanan, ini yang kiri. Jari jempol. Jari jempol ini kalau kita berdoa dilipat begini ataupun begini, ya, gini. Ini letaknya
di dekat kita, di hati kita. Ini menggambarkan atau melambangkan bahwa di dalam kehidupan kita itu harus mendoakan orang-orang yang dekat dengan kita. Bapak mendoakan ibu, mendoakan anak, mendoakan keluarga kita yang dekat maupun yang jauh. Keluarga kita juga ada keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti, anak, ibu dan anak semua saling mendoakan. Keluarga yang besar, kakek, nenek, paman, bibi, kemudian saudara-saudara kita yang jauh tinggalnya tidak bersama-sama dengan kita, mungkin di luar kota, di luar Jawa, di luar negeri, itu juga anggota keluarga kita yang harus kita doakan dekat. Teman-teman kita juga kita doakan. Tetangga sekitar kita yang dekat dengan kita juga kita doakan. Ini jempol mengingatkan atau melambangkan kita, melambangkan untuk kita mendoakan saudara kita yang dekat. Nah, telunjuk ini biasanya dipakai untuk menunjukkan, oh kamu salah, yang benar itu seperti ini. Kamu jangan mencuri itu dosa. Kamu kok berbuat nakal, jangan nakal. Ayo kembali kepada yang benar. Jangan terus berada di dalam perbuatan yang salah, kembali. Oh kamu kok mengatakan seperti ini, kata-katamu enggak benar, harusnya begini. Nah, artinya apa? Artinya telunjuk ini menunjukkan atau melambangkan kita ini supaya mendoakan orang-orang yang menunjukkan jalan yang benar kepada kita, yang membimbing kita. Siapa itu? Contohnya Pak Pendeta, Bu Pendeta, orang-orang yang rohaniawan, majelis, guru sekolah minggu, guru katekisasi, bapak ibu guru di sekolah, itu juga perlu didoakan karena mereka adalah orang-orang yang membimbing kita, menunjukkan jalan yang baik, yang benar kepada kita. Nah, kemudian yang jari tengah ya, jari tengah itu melambangkan apa? Melambangkan orang-orang yang mempunyai otoritas atas kita. Jadi kita itu sebagai katakanlah bawahnya begitu. Nah, kita harus loyal kepada atasan-atasan kita itu. Dengan cara bagaimana kita mendoakan mereka, mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa, mendoakan atasan kita doakan. Dimanapun kita berada, kita sebagai apa, itu kita doakan. Oh, karena sekolah punya atasan, atasnya siapa? Gurunya, kepala sekolahnya, ya itu didoakan. Oh, sebagai guru, ya doakan kepala sekolahnya, kemudian mungkin dinas kota dan sebagainya. Oh, atasnya di gereja punya orang-orang yang dipercaya sebagai yang membantu kita, oh itu kita doakan, seperti itu. Nah, oleh karena itu, mari kita mendoakan pemerintah dan juga atasan-atasan kita. Kemudian jari manis yang ini ya, jari manis yang ini. Jari manis ini kalau kita letakkan di tempat yang datar, ini akan sulit untuk diangkat. Yang lain akan ikut. Artinya apa? Artinya jari yang manis ini menunjukkan bahwa jari ini lemah, mengalami kekurangan, keterbatasan. Oleh karena itu harus didoakan. Kita harus mendoakan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah baik secara jasmani maupun secara rohani. Jasmani secara fisik, Bapak Ibu yang sudah tua itu kita doakan. Orang-orang yang sakit kita doakan. Orang yang mungkin lemah dalam bidang ekonomi juga kita doakan. Jadi kita perlu mendukung di dalam doa terhadap orang-orang yang sedang mengalami pergumulan atau mengalami kelemahan-kelemahan tadi. Nah, kemudian jari kelingking. Jari kelingking ini sebagai jari yang terkecil dan terakhir. Terkecil dan terakhir. Melambangkan apa? Jari kecil ini sangat terbatas, tidak kuat. Juga tadi dikatakan lemah. Oleh karena itu, ini menggambarkan kondisi kita sebagai manusia ini, kita itu lemah, kita itu terbatas, kita itu tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan Tuhan.
Oleh karena itu dalam kehidupan kita harus memohon kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan berkarya di dalam hati kita, memampukan kita sehingga kita dapat bertumbuh iman kita, memiliki karakter yang baik, karakter sebagai anak-anak Kristiani yang dapat dicontoh oleh orang lain. Sehingga dengan demikian, kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan kita, maka kita akan dimampukan untuk menghadapi kehidupan yang kita lewati dari hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dengan bantuan 5 jari kanan dan 5 jari kiri ini, doa-doa kita itu akan mencakup keseluruhan doa atau sangat luas, di mana ini mengungkapkan doa kita ini membangun doa yang berpusat kepada Tuhan. Ya, ini bukan membangun berpusat kepada Tuhan. Kita mendoakan orang yang dekat dengan kita, mendoakan orang yang membimbing kita, mendoakan atasan kita, pemimpin kita, mendoakan orang-orang yang lemah. Ini semua mengarah kepada Tuhan. Lah, Tuhan memang tidak mengharuskan kita berdoa dengan tangan yang terlipat, itu tidak, ya. Tuhan tidak mengharuskan seperti itu. Tetapi kita juga tidak ingin menjadikan tangan yang terlipat ini sebagai Tuhan. Artinya menjadi suatu keharusan mengutamakan tangan yang terlipat ini daripada Tuhan. Itu. Nah, ketika kita melipat tangan kita untuk berdoa, mari kita mengingat bahwa banyak hal yang perlu kita doakan. Kita perlu mendoakan dengan kerendahan hati kita, dengan sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan, dengan terus mengingat bahwa biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Demikian tadi firman yang sudah disampaikan Pak Ngadi. Untuk menyambut firman tersebut, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 460, bait yang pertama dan 2. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima
persekutuan doa keluarga ini, Pak Ngadi akan menutup doa syafaat dan doa penutup. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, yang bersama-sama dengan kami di dalam pekan keluarga persekutuan doa yang keempat ini, kami telah melakukan dengan senang hati, dengan sukacita kami beribadah kepada Tuhan. Kami punya syukur ya Tuhan, Engkau telah menolong kami sehingga kami dapat melaksanakan persekutuan doa keempat ini dengan penuh keselamatan. Bapa kami yang ada di surga, kami menyerahkan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati keluarga kami, berkati setiap anggota keluarga kami dengan keberadaan kami masing-masing. Baik kami sebagai bapak yang menjadi kepala keluarga, sebagai ibu yang menjadi ibu dari anak-anak kami, dan juga anak dari anak kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, dengan supaya kami ya Bapa dapat senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah kami setiap keluarga, baik keluarga kami, keluarga Kristen dimanapun berada, jemaat Tuhan, senantiasa dapat membangun doa yang berpusat kepada Tuhan dan tidak berpusat pada hawa nafsu kami, keinginan kami, kepuasan diri kami, tetapi biarlah kami menyerahkan seluruh doa kami berpusat kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian apa yang kami doakan sungguh bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, bermanfaat bagi sesama kami, dan berguna bagi orang banyak. Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, kami juga berdoa untuk para pembimbing kami, orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kami, keluarga kami masing-masing, yang selalu membimbing, mengarahkan, mendidik, bahkan menolong, menunjukkan jalan yang benar kepada kami. Kami menyerahkan Bapak Pendeta kami, Babang Santoso, dan keluarga. Ya Tuhan memberkati, Tuhan terus pakai sebagai alat untuk mengembalakan jemaat Tuhan di GKJ Sampangan Radenan ini maupun di tempat yang lain. Kami juga menyerahkan saudara kami yang Tuhan pakai sebagai alat untuk memberitakan firman-Mu, mengajar kepada kami semuanya. Kiranya Tuhan terus memperlengkapi saudara kami ini, sehingga terus Tuhan pakai sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah roh Tuhan senantiasa berkarya atas saudara kami ini. Bapa kami yang ada di surga, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini kami bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Pakailah orang-orang yang Tuhan kehendaki, para pemimpin kami, dokter, perawat maupun yang lainnya, untuk mencarikan solusi supaya bangsa Indonesia ini terlepas dari pandemi COVID-19, sehingga kami dapat melaksanakan peribadatan kami dengan nyaman, dengan tenang, dengan bebas. Demikian juga kami dapat melaksanakan tugas-tugas yang Kau percayakan kepada kami dimanapun kami berada, sehingga kami sungguh dapat merasakan betapa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami masing-masing. Bapa kami yang ada di surga, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang lemah secara fisik, para sepuh yang sudah tua secara fisiknya lemah. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan secara fisik, demikian juga mentalnya, demikian juga Tuhan menolong imannya, kiranya Tuhan menguatkan imannya, sehingga meskipun dalam keadaan tua tetap bersandar percaya kepada Tuhan dan berharap terus kepada Tuhan akan keselamatan yang berasal dari Tuhan sampai nantinya. Kami juga menyerahkan orang-orang yang lemah, yang dalam hal pergumulannya mungkin secara rohani menghadapi berbagai masalah, persoalan di dalam kehidupannya. Ya Tuhan menolong, memberikan solusi yang terbaik, sehingga dapat merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Permasalahan dapat terselesai dengan baik untuk kemuliaan
nama Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami mempercayakan seluruh doa kami ini kepada Tuhan, karena kami menyadari akan keterbatasan kami dan ketidakmampuan kami. Ajari kami Tuhan untuk terus dengan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Bila kami dapat terus berdoa senantiasa kepada Tuhan di dalam kehidupan kami, dan bila kami Tuhan pakai sebagai alat-alat Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun kami berada, sesuai dengan kemampuan, talenta yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, yang senantiasa mengasihi kami menyerahkan pekerjaan kami, kesehatan kami, pelayanan kami seutuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami mohon ampun ya Bapa, jikalau dalam kami mengadakan persekutuan doa hari yang keempat ini terselip dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon pengampunan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi pusat doa kami, sumber kehidupan kami menyerahkan permohonan kami ini. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah selesai melaksanakan ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Oleh karena itu, mari kita akhiri dan selamat untuk melaksanakan kegiatan yang lainnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.